Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Hari ini kita akan belajar pada buku tematik 6, tema 1. Selamatkan makhluk hidup di sekitarku. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ada yang masih ingat? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu disebut juga dengan cara kawin, yaitu penyerbukan, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, melalui 4 media atau perantara. Yang pertama angin, kedua hewan, ketiga air, dan keempat manusia. Nah, untuk yang sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ini ada 4, ada umbi, geragih, spora, dan tunas. Perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di sini umbi itu dibagi menjadi 3. Ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Sekarang kita ke umbi lapis ya. Ciri umbi lapis itu berbentuk berlapis-lapis nih, seperti bawang merah yang diiris. Menggelembung, berair, memiliki sisik-sisik daun. Daunnya itu bersisik-sisik nih, seperti bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Contoh umbi lapis yaitu ini. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah contoh tumbuhan bawang merah. Pada bagian batang, tumbuhan akarnya serabut. Nih, akarnya itu ada akar serabut. Umbi batang. Ciri umbi batang yaitu bagian batang berisi cadangan makanan. Nih, jadi sebetulnya ini adalah bagian batang dari umbi batang. Tumbuhan tumbuh pada permukaan tanah. Jadi, ketika menanam, ditanamnya di bawah, tapi ketika sudah berbuah akan muncul ke permukaan tanah. Contohnya adalah ketela, rambat, dan kentang. Ketela itu singkong ya nak. Geragih. Geragih itu rambat. Ciri geragih, batang merambat di atas tanah atau di bawah tanah. Batang geragih berruas-ruas. Jika berbuah, buah akan seperti menggantung. Di sini bisa dilihat nih. Contohnya yang berbuah itu ada stroberi dan arbe. Berruas-ruas itu seperti ini nih. Dari titik ke titik seperti jari. Ini jari, ini ada ruas-ruasnya. Sama ini batang, ini ada ruas-ruasnya. Setiap ruas itu ada buahnya nih. Nah, ini untuk yang tidak berbuah. Ada rumput teki dan pegagan. Akar tinggal atau rizoma. Nah, untuk akar tinggal dan rizoma ini terdapat pada bumbu dapur. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru.
batangnya juga beruas-ruas. Nih, seperti jahe bisa kita lihat ada ruasnya. Seperti jari ya, lengkuas juga ada ruas-ruasnya. Temulawak, kunyit. Ciri akar tinggal. Batangnya terdapat dalam tanah. Setelah tumbuh, batang tersebut sejajar dengan tanah dan berakar. Batangnya beruas-ruas seperti jari. Jadi teman-teman, kalau yang pernah melihat bumbu dapur ini biasanya masih ada akar-akarnya sedikit. Ya, karena memang mereka tumbuhnya tuh di sininya suka ada kayak akar-akar kecil-kecil gitu. Nah, untuk yang vegetatif buatan. Jadi tadi untuk yang vegetatif alami ada apa saja? Ada umbi, geragi, dan rizoma atau akar tinggal. Sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Yang pertama itu ada stek. Stek itu perkembangbiakan dengan cara menanam potongan dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, dan daun. Nah, stek ini yang paling mudah nih. Kita tinggal memotong, kemudian menancapkannya di tanah. Contoh tumbuhan yang dengan stek, perkembangbiakannya dengan cara stek itu ada mawar dan singkong. Cangkok. Cangkok ini adalah perkembangbiakan dengan cara menumbuhkan akarnya terlebih dahulu. Kalau tadi stek itu dipotong langsung ditancapkan, lalu akarnya akan tumbuh di bawah tanah. Untuk cangkok ini kita mengupas bagian kulitnya, kemudian ditimbun oleh tanah dan pupuk, lalu dibungkus dengan plastik atau kain sejenis karung dan diikat. Terus nanti kita siram, kita siram, kita siram dengan air. Nanti dia akan tumbuh akar. Setelah berakar, barulah batang pohon ini dipotong dan ditancapkan ke tanah. Seperti itu teman-teman. Ini contohnya nih. Tujuan cangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Biasanya ini itu dilakukan pada tumbuhan buah-buahan seperti mangga, jambu, dan jeruk. Jadi biasanya ketika orang makan mangga nih, mangganya enak nih, manis gitu. Terus pengen punya pohon mangga yang seperti ini. Nah, orang tersebut melakukan cangkok. Nanti buahnya akan sama persis seperti pohon asalnya. Tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lainnya. Jadi, batangnya itu diberi celah, dipotong kemudian dimasukkan potongan tumbuhan lainnya seperti ini, dibolongin. Tadi ketika dicangkok itu hanya dilepas kulitnya, sedangkan untuk tempel dan okulasi ini diberi lubang atau celah. Kemudian ditancapkan mata tunas pada tumbuhan itu. Itu disebut dengan tempel atau okulasi. Untuk tempel atau okulasi ini dapat dilakukan pada tumbuhan mawar. Hal ini bertujuan untuk, ini itu supaya misalkan kita mau mawarnya itu gabungan antara warna merah dan warna putih. Berarti jadinya warna pink. Nah, ini dengan cara ini nih.
misalkan ini yang mawar merah, batang aslinya, kemudian ini mawar yang berwarna putih. Nanti ketika berbunga, hasilnya akan perpaduan warna merah dan warna putih. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan ini sambung atau enten, yaitu menyambungkan atau menggabungkan dua sifat unggul dari individu. Nah, contoh tumbuhannya itu adalah terung. Ya, terung yang bulat itu dari hasil mengenten seperti ini. Sekarang kita dengan cara runduk. Merunduk adalah dengan menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Jadi ini ada batang, tinggal ditarik ke bawah terus ditimbun. Nanti bagian yang ditimbunnya itu akan tumbuh akar dan menjadi tumbuhan yang baru. Biasanya runduk ini dilakukan pada pohon-pohon yang merambat lebih sering ya, seperti stroberi tadi juga bisa, arbei yang merambat juga bisa karena batangnya lunak dan gampang untuk ditimbun tanah. Tapi untuk selain tumbuhan merambat juga bisa pada apel dan tebu, tapi lebih sering dilakukan pada tumbuhan yang merambat. Nah, ini adalah kultur jaringan. Ini adalah sebuah cara baru vegetatif buatan yang saat ini sedang banyak dilakukan masyarakat. Hal ini dilakukan karena kurangnya lahan untuk bercocok tanam pada saat ini. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Jadi, ini adalah salah satu uji cobanya. Seperti wortel. Wortel itu kan aslinya ditanamnya di tanah. Nah, yang ini dia nanamnya di pot, tapi harus dilakukan serangkaian tindakan dulu sebelumnya. Nah, ini bisa juga. Ada juga menanam dengan spons, ya. Ada menanam dengan seperti ini nih, toples-toples nih. Ini itu apa ya? Seledri sepertinya. Daun bawang juga bisa kita pindahkan pada perantara air. Cukup dipotong bagian batangnya. Lalu kita celupkan ke dalam air. Atau bisa juga ketika masih ada akarnya, itu langsung dicelupkan ke dalam air. Tapi untuk kultur jaringan ini, tanaman ini tidak dapat bertahan lama karena tumbuhan itu tidak dapat lama hidup pada habitat yang sebenarnya gitu. Jadi kalau memang aslinya mereka di tanah kemudian dipindahkan ke air, ya tidak akan bertahan lama seperti itu. Jadi ini mungkin untuk pemakaian-pemakaian di rumah atau untuk penelitian-penelitian khusus biasanya akan dilakukan dengan kultur jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.